Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ikhtiaja Rahmi, biasa dipanggil Rahmi, dan jurusan saya PGMI lokal 4A. Di sini saya akan membuat simulasi video pembelajaran matematika di SD, yaitu kelas tinggi, yang mana nantinya saya akan memberikan materi tentang sifat-sifat dari bangun ruang. Jadi saya akan mengulas tentang materi sifat-sifat pada bangun ruang. Jadi mungkin itu sebagai perkenalan dari saya, dan langsung saja kita ke slide videonya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh, baik. Apakah ada anak-anak ibu yang tidak masuk hari ini? Lengkap, Bu, hadir semuanya. Oh, bagus sekali. Jadi dari anak ibu, apakah ada yang terlambat? Enggak, Bu, semuanya cepat datang. Bagus, anak ibu sangat-sangat disiplin ya. Jadi di sini sebelum kita akan mulai pembelajarannya, ibu akan menanya kepada anak-anak ibu dulu ya. Apakah anak-anak ibu sudah makan untuk berangkat ke sekolah sebelumnya? Sudah, Bu. Bagus. Jadi sebelum kita berangkat sekolah, kita harus makan. Yang mana nantinya kalau kita makan, daya tahan tubuh kita bagus dan kita akan semangat untuk belajar. Betul kan? Iya. Oke. Di sini Ibu akan memberikan materi tentang sifat-sifat bangun ruang. Jadi sebelum kita masuk ke materi sifat-sifat bangun ruang, Ibu akan mengulas tentang pembelajaran minggu lalu, yang mana pembelajarannya yaitu tentang bilangan Romawi. Apakah anak-anak Ibu masih ingat apa tentang pembelajaran minggu kemarin? Masih. Oke. Di sini Ibu akan mencek kepahaman atau keingatan Ananda ya. Oke. Di sini Ibu membuat bilangan-bilangan Romawi yang pembelajaran kita minggu lalu ya. Oke, Ibu akan menceknya. Yang pertama itu bilangan Romawinya ini jumlahnya berapa? 8. Angka berapa? 8. 8. Yang kedua angka berapa? 9. Dan yang ketiga itu angka berapa? 10. Oke. Di sini Ibu menangkap bahwa anak Ibu telah paham tentang pembelajaran bilangan Romawi. Jadi sekarang Ibu mau bertanya kepada anak Ibu ya. Kita ini belajar di mana? Di kelas. Oke, di kelas. Bagus sekali ya. Jadi kalau di kelas, kira-kira kelas ini termasuk termasuk bangun ruang balok apa kubus? Balok. Kubus. Balok. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kelas kita ini ya kan. Jadi kelas kita ini itu termasuk salah satu dari balok. Oke. Dan di sini Ibu akan melukis sebuah bangunan balok. Oke.
sini adalah gambar dari balok. Apakah jelas? Jelas. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bangun ruang, sifat-sifat bangun ruang. Yang mana bangun ruang itu terbagi 3. Yang pertama itu prisma, yang kedua kubus, dan yang ketiga Balok. Oke, balok. Di sini Ibu akan mengambil salah satu dari bangun ruang, yaitu balok. Sebelum kita masuk tentang mengenai sifat-sifat dari balok ini, terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari balok ini, oke? Jadi untuk itu kepada anak-anak Ibu silakan untuk mengeluarkan pena dan buku catatannya ya. Oke, jadi sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari balok ini. Jadi sebelumnya tadi kita sudah membuat gambar balok. Nah, jadi kita akan menjelaskan pengertian dari balok ini. Yang mana pengertiannya adalah balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang. Dan balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Oke, kembali Ibu ulangi lagi supaya anak-anak Ibu paham ya. Ibu akan kembali menjelaskan tentang pengertian balok. Jadi pengertian balok ini adalah suatu bangun ruang 3 dimensi. Balok itu adalah suatu bangun ruang 3 dimensi, di mana yang dibentuk oleh 3 pasang persegi, dan yaitu balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang. Jadi di sini balok memiliki 6 sisi dan 12 rusuk dan juga 8 titik sudut. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan sifat-sifat dari balok tersebut. Oke. Jadi sifat-sifat dari balok ini, yang pertama balok ini sifatnya yang pertama yaitu memiliki 4 sisi berbentuk 4 segi panjang. Nah, memiliki 4 sisi berbentuk 4 segi panjang. Yang mana di sini kita akan mencari mana sisi tersebut. Oke. Sisi tersebut yang pertama 4 sisi persegi panjang. Sisi pertama A, B, E, F. Itu yang sisi pertama. Sisi kedua E, F, G, H. Sisi ketiga A, B, C, D. Dan sisi keempat D, C, G, H. Jadi di situ ada 4 sisi. Nah, oke, sisi pertama tadi apa? A, B, C, D. Nah, sisi pertama A, B, C, D. Sisi kedua A, B, C, D. Sisi kedua A, B, F, E. A, B, F, E. Sisi ketiga E, F, G, H. E, F, G, H. Dan sisi keempat D, C, G, H. D, C, G, H. Di situ apakah anak-anak Ibu sudah paham? Yang mana Paham, sisinya? Bu. 4 sisi sama panjang, apa anak Ibu paham? Paham. Oke, di sini anak Ibu sudah paham tentang yang pertama memiliki 4 sisi sama panjang. Kan? Jadi yang ini sifat-sifat ya, sifat-sifatnya. Yang kedua yaitu memiliki 2 sisi yang berbentuk sama. Memiliki 2 sisi bentuk sama. Memiliki 2 sisi bentuk sama. Yang mana 2 sisi bentuknya sama? Di sini Ibu akan melihatkan atau memberikan menunjukkan di mana di antara balok ini 2 sisi
berbentuk sama. Oke. Di sini dua sisi berbentuk samanya yaitu ADEH. Nah, oke. Dua sisi berbentuk samanya ADEH, oke. ADEH. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu dua sisi yang sama panjang yaitu BCFG. BCFG. Oke. Di situ dari sekian penjelasan Ibu kan dari dua sifat yang tadi anak Ibu paham kan yang mana tempatnya kan? Ya kan? Iya. Poin ketiganya yaitu memiliki 12 rusuk. 12 rusuk. Di sini Ibu akan menghitung rusuknya. Anak Ibu perhatikan ya. Nah, yang rusuk pertama yaitu dari A ke B, itu pertama. Nah, rusuk pertama dari A ke B. Oke. Rusuk pertama dari A ke B. Nah, rusuk kedua dari B ke C. Rusuk kedua B ke C. Rusuk ketiganya dari C ke G. C ke G. Rusuk keempat dari G ke H. H. Rusuk kelima dari H ke E. Yang keenam dari E ke A. Yang ketujuh dari A ke D. Yang delapan dari D ke H. 9 dari D ke C. 10 dari B ke F. 11 dari E ke F. Dan 12 dari F ke G. Nah, di sini nah Ibu kan bisa tahu kan? Yang satu A ke B, 2 B ke C, yang ketiga C ke G, yang keempat G ke H, yang kelima H ke E, yang keenam E ke A, yang ketujuh A ke D, yang kedelapan D ke H, yang ke-9 D ke C, yang ke-10 B ke F, yang ke-11 E ke F, dan ke-12 F ke G. Nah, nampak kan anak-anak Ibu? Nampak kan? Iya, Bu. Oke. Itu sifatnya yang ketiga dan sifatnya yang keempat. Sifat pertama, sifat kedua, sifat ketiga, dan sifat keempat. Di sini sifat keempatnya itu memiliki 8 titik sudut. Memiliki 8 titik sudut. Yang mana 8 titik sudutnya? Nah, oke, di sini Ibu akan melihat 8 titik sudut. Yang mana 8 titik sudutnya? Oke, titik sudut yang pertama yaitu A. Titik sudut yang kedua B. Titik sudut yang ketiga C. 3 kan? C. Titik sudut yang keempat D. Titik sudut yang kelima E. Titik sudut yang keenam F. Titik sudut yang ketujuh G. 7, oke, G. Titik sudut yang ke-8 yaitu H. 8. H. Nah, di situ titik sudutnya. Nah, jelas kan gambar yang materi yang Ibu jelaskan ini? Jelas, Bu. Nah, di sini Ibu tadi telah menjelaskan tentang sifat-sifat dari bengun ruang. Yang pertama sifatnya memiliki 4 sisi sama panjang. Yang mana sisinya A, B, C, D, A, B, F, E, E, F, G, H, sama D, C, G, H. Yang kedua sifatnya memiliki dua sisi yang bentuknya sama.
sisi yang bentuknya sama yaitu A, D, E, H, B, C, F, G. Nah, itu yang kedua. Sifat yang ketiganya memiliki 12 rusuk. Di sini 12 rusuknya yaitu A, B, B, C, C, G, G, H, E, E, A, E, A, D, D, H, D, E, F, G, E, F sama F, G. Nah, dan yang keempatnya sisinya memiliki 8 rusuk. Nah, di sini 8 rusuknya. 1 A, yang kedua B, yang ketiga C, dan yang keempat D, yang kelima E, yang keenam F, yang ketujuh G, yang kedelapan H. Oke. Yang kedelapan H. Nah, di sini kan anak-anak ibu tadi menjelaskan sifat-sifat dari bangun ruang. Yang mana bangun ruangnya ibu contohkan balok ya kan? Di sini kan sudah jelas tentang balok-baloknya kan? Sudah jelas tentang sifat-sifatnya. Untuk kedepannya lagi anak ibu harus lebih paham lagi tentang sifat-sifat bangun ruang. Paham lagi tentang bangun sifat-sifat bangun ruang ini, oke? Mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita tadi telah membahas tentang yang pertama pengertian dari bangun ruang. Yang kedua yaitu sifat-sifat tentang bangun Ruang. ruang. Oke, dan sekarang anak ibu sudah paham kan yang ibu jelaskan? Paham, Bu. Oke, ibu sudah paham. Jadi sekarang ibu akan menutup pelajaran kali ini. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, ibu akan memberikan tugas kepada anak ibu yang mana sebelumnya anak ibu mengeluarkan buku PR-nya ya. Oke, tugas dari anak ibu. Anak ibu besok ibu tugaskan untuk minggu depan, yaitu anak ibu harus membikin bangun ruang, bangun ruang itu dari kertas manila, bentuk bangun ruang, oke? Bukan kerangka bangun ruang, bukan sketsa bangun ruang ya. Bentuk bangun ruang, oke? Bukan gambar. Jadi anak ibu bikin nanti dari kertas manila membuat bangun ruang. Dan nanti itu anak ibu bikin yang pertama kubus, yang kedua prisma, dan yang ketiga balok. Nah, nanti anak ibu bikin ya. Nanti minggu depan kita kumpulkan, oke? Baik, Bu. Mungkin sekian pembelajaran hari ini dari ibu. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.